Terima kasih pemirsa, Anda masih di Anyus Pagi pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Pemerintah buka suara perihal nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang terseret dalam persidangan kasus mafia akses judi online di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan tak akan mengintervensi. Nama Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi muncul dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di persidangan kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan uang setoran ribuan pengelola situs judi online yang dijaga kementerian agar tidak diblokir. Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyebut pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan tidak akan mengintervensi. Publik diminta bersabar dan menanti putusan pengadilan yang sah. Pemerintah itu menghormati proses hukum, jadi biarkan saja proses hukum ini berjalan dan kita yakin proses hukum ini akan membuka semuanya dengan terang benderang. Jadi yang salah akan dibilang salah di situ, yang tidak bersalah juga jangan dipaksakan jadi salah kan. Yang tidak bersalah juga nanti tentu akan terbukti tidak bersalah. Jadi kita tunggu saja proses-proses seperti ini dan kita harapkan masyarakat, teman-teman media juga memantau ini dengan proper. Jadi kita tunggu keputusan pengadilannya sehingga kita tidak mendahului keputusan pengadilan. Kasus judi online di Indonesia melibatkan 11 pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perdana perkara ini telah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 terdakwa. Dalam kasus ini 4 orang masih dinyatakan buron dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Kejaksaan Agung menyebut apa yang ada di dalam dakwaan merupakan hasil dari penyidikan. Dan berikut keterangan lengkap Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar. Hakim dalam memeriksa mengadili suatu perkara, ya, bagi perkara pidana tentu didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum. Itu koridornya. Nah, jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu berdasarkan fakta-fakta dalam berkas perkara. Itu ya, tidak boleh lari dari situ. Nah, berkas perkara disusun oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan. Itu dulu prinsipnya. Nah, tentu dalam kaitan perkara ini kan ada beberapa orang yang sudah statusnya menjadi terdakwa. Ya. Dan tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Nah, seperti yang dipertanyakan teman-teman media. Nah, lalu seperti apa nanti? Maka kita lihat dalam proses persidangan ini. Ya. Karena apa? Karena proses persidangan ini dilakukan adalah untuk mencari kebenaran materi yang didasarkan pada berbagai alat bukti. Nah, jadi nanti keterangan saksi-saksi, kemudian apakah ada bukti surat misalnya, bagaimana keterangan dari para terdakwa, kemudian bagaimana petunjuk, ya. Nah, inilah yang akan dinilai oleh majelis hakim. Nah, itu. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu, ya, bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Nah, namun ya, yang kedua tentu pertanyaannya adalah apakah yang bersangkutan termasuk menjadi saksi dalam berkas perkara, ya, itu yang harus kita cek, ya. Kalau yang bersangkutan masuk menjadi saksi dalam berkas perkara ini, tentu penuntut umum selaku pihak yang dibebankan pembuktian, ya, sebagai pemilik perkara tentu ya bisa saja memanggil yang bersangkutan itu sebagai saksi untuk.
Pemirsa, sebelumnya mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi telah diperiksa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri di Barreskrim. Pemeriksaan Budi Ari terkait kasus penyalahgunaan wewenang pemblokiran kasus judi online. Pada Kamis 19 Desember 2024, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Mabes Polri terkait judi online. Namun ia enggan menjawab terkait beberapa pertanyaan yang diajukan penyidik kepadanya. Budi mengatakan ia wajib membantu polisi dalam pemberantasan kasus judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital. Makasih, Pak. Akan ada. Bapak, gimana pemeriksaan di dalam, Pak? Nunggunya lama nggak? Nah, gini, teman-teman media sekalian, saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silahkan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada pertanyaan, ada berapa pertanyaan, Pak? Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa tadi Pak Presiden, Pak? 2 jam. Ya. Ya. Sama Presiden kapan dipanggil? Pokoknya saya membantu. Saya korban ini. Saya membantu. Pak Prabowo tahu nggak Pak? Rumah Bapak Ya. dijaga benar Pak? Wah, fitnah itu. Dah. Tapi Pak, sebagai saksi apa pemeriksaannya? Betul. Betul, saya memberi keterangan sebagai saksi. Karena itu berhenti memfitnah dan memframing. Karena dia akan kebakar sendiri. Ya, udah cukup. Ada koordinasi dengan Presiden, Bapak? Udah cukup. Bapak, terima Tunggu. kasih, Pak. Tanya ke Pak, salam Pak. Tangannya Pak. Makasih Pak. Akan ada panggilan lagi nggak, Pak? Akan ada Udah pemeriksaan dong, lagi nggak, kasihan. Pak? Pak, akan dipanggil lagi nggak Pak? Bapak, satu lagi akan ada dipanggil. Tunggu aja tanya penyidik. Oke. Ya, udah ya. Ya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto jalin kerjasama di bidang kesehatan dengan Thailand. Kerjasama dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra, menyaksikan penandatanganan MOU kerjasama Indonesia-Thailand yang berlangsung di Government House Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat menjalin kerjasama di bidang kesehatan. Hal itu dinilai sangat penting oleh Prabowo guna mengantisipasi terjadinya kemungkinan bahaya pandemi baru yang akan terjadi. Selain sektor kesehatan, pemirsa, Prabowo juga memaparkan sejumlah bentuk kerjasama strategis lainnya yang akan diperkuat bersama Thailand yang mencakup di bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Kerjasama ini sekaligus menandai semakin eratnya hubungan diplomatik kedua negara yang telah berlangsung selama 75 tahun. Untuk sama-sama tangan MOU di bidang kesehatan untuk meningkatkan kerjasama kita, untuk sama-sama bisa meningkatkan kapasitas kita.
Pemirsa, pesawat kepresidenan Republik Indonesia resmi berganti warna, kini didominasi warna putih. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut perubahan desain dan warna ini merupakan bagian dari perawatan rutin pesawat yang tidak memiliki makna tertentu. Ganti presiden, warna dan desain pesawat kepresidenan Republik Indonesia pun ikut berubah. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan RI dengan kode A001 ini didominasi warna putih. Dengan tambahan garis merah memanjang sebagai aksen, dari yang sebelumnya didominasi warna merah. Pemerintah pun buka suara dan menyebut pesawat dengan kode A001 ini dicat dan diganti corak untuk perawatan dan pemeliharaan rutin, sehingga tak perlu dibesar-besarkan. Ada pesawat kepresidenan sebelumnya yang lebih dominan merah, kemudian sekarang disamakan cat dan desainnya. Jadi Presiden Prabowo sejauh ini itu masih menggunakan pesawat beliau yang lama ketika beliau jadi Menteri Pertahanan. Sampai hari ini masih sering. Nah, pesawat ini disamakan desainnya supaya jadi pesawat cadangan. Sebelumnya di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pesawat kepresidenan berwarna merah dan putih dengan dominasi warna merah. Pergantian desain dan warna pesawat kepresidenan terakhir kali dilakukan pada tahun 2021 saat Joko Widodo menggantikan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warna pesawat kepresidenan kerap berganti di setiap era kepemimpinan. Sejak zaman Presiden ke-6 SBY hingga era Presiden Prabowo saat ini sudah 3 kali berganti. Pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali ganti kulit atau berganti warna. Di era Presiden Prabowo Subianto, desain pesawat didominasi oleh warna putih. Pesawat kepresidenan kerap berganti warna dari masa ke masa. Di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan dicat dengan dominasi warna biru. Pada tahun 2021 atau di era Presiden Joko Widodo, pesawat kepresidenan berganti tampilan lagi menjadi merah putih dengan dominasi warna merah. Sementara pada tahun 2025 atau di masa Presiden Prabowo, warna tersebut diganti kembali menjadi dominan berwarna putih. Tim Liputan iNews melaporkan. Seiring dengan pergantian presiden, tampilan desain dan warna pesawat kepresidenan Republik Indonesia ini juga berubah dari masa ke masa. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kini tampilan pesawat kepresidenan A001 didominasi warna putih dengan aksen garis merah memanjang. Tapi sebelumnya, di era Jokowi, pesawat kepresidenan RI berwarna merah putih dengan warna merah yang lebih dominan menyerupai bendera negara merah putih. Sementara di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, badan pesawat kepresidenan didominasi warna biru putih. Hal ini mempertimbangkan aspek keamanan untuk kamuflase dengan warna langit.